Selamat datang di Kausa Gadget bareng aku Ucup. Kali ini aku mau review laptop dengan sejujur-jujurnya dan tanpa di endorse brand manapun. Kalau kemarin kita udah nyobain Ryzen 5 seri 8000, wajib banget kita nyobain Ryzen 7 nya juga. Penasaran performanya kayak gimana? Langsung kita cek, let's go. Oke, kita intip sedikit untuk bagian dari spesifikasinya. Mulai yang pertama adalah prosesor. Ini menggunakan Ryzen 7 seri 8840HS. RAM-nya 16GB DDR5 dan memiliki SSD ini berkapasitas 1TB yang sudah menggunakan PCIe NVMe Gen 4. Sedangkan dari graphic card yang diberikan oleh Lenovo ini adalah AMD Radeon 780M. Serta ini sudah lengkap dengan bandingnya Windows 11 dan OHS 2021. Untuk garansinya di cover oleh Lenovo selama 3 tahun yang lengkap dengan garansi ADP-nya. Untuk harga di 17.499.000. Dan langsung kita ke pembahasan selanjutnya. Nah, untuk di bagian desain, display, kemudian dan juga port ini tidak akan kita bahas karena ini sama persis untuk dari fisiknya dengan Ryzen 5 yang sudah kita review kemarin. Jadi untuk kalian yang pengen tahu untuk dari detail desain, display, dan juga portnya, langsung aja kunjungi video kita sebelumnya. Kemudian untuk di bagian dalam ternyata sama persis dengan seri Ryzen 5-nya. Terdapat satu fan, satu buah SSD, dan juga tidak ada slot RAM sama sekali. Tapi untuk yang berbeda di bagian SSD ini hanyalah kapasitasnya saja. Jika kita melihat ke bagian SSD, laptop ini sudah kita tes menggunakan Crystal Disk dan mendapatkan speed 4988 untuk read dan 4664 untuk dari write-nya. Lalu di bagian baterai sendiri, laptop ini memiliki kapasitas 4493 mAh atau 71 Wh, dan ini bisa bertahan hingga 13 jam 39 menit setelah kita tes menggunakan PC Mark 10 dengan mode yang seperti biasa, yaitu mode Office tanpa backlight, tanpa koneksi internet, dan juga Bluetooth. Dari segi fitur sengaja tidak kita bahas karena ini sama persis juga dengan seri Ryzen 5-nya. Kalau menurutku dari Lenovo Vintage, kemudian backlight ini masih sama semua. Dan ini kalau menurut kayak Upin Ipin, kembar tapi beda di rambutnya doang. Untuk di bagian webcam di Ryzen 5 kemarin memang tidak ada fitur seperti background effect atau mungkin auto framing seperti pada Intel Ultra. Tapi setelah kita mendapatkan updatean terbaru dari Windows kemarin dan kita coba di Ryzen 7, ini sudah muncul semua seperti auto framing, background effect, eye contact, ini semuanya lengkap. Dan untuk resolusi, kemudian privacy shutter cam, shortcut untuk di bagian keyboard, ini semuanya masih sama. Overall kameranya oke banget. Nah, sekarang kita udah di bagian yang berbeda, yaitu prosesornya. Laptop ini menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 seri 8840HS yang memiliki 8 core, 16 thread, memiliki maksimal boost clock hingga 5,1 GHz. Untuk dari 3DP-nya ini 28 watt aja, dan langsung aja kita simak performanya kayak gimana. Sebelum ke pengujian CPU, aku mau infokan terlebih dahulu untuk semua tes ini kita lakukan dengan menggunakan charger dan juga best performance. Dan kita langsung aja mulai dari pengujian yang pertama menggunakan Cinebench R15. Laptop ini mendapatkan hasil 270 poin untuk single core dan untuk dari multi core mendapatkan 2229 poin. Lalu untuk di pengujian kedua menggunakan Cinebench R20, laptop ini mendapatkan 680 untuk single core dan 5405 untuk dari multi core-nya. Gak ketinggalan untuk pengujian kestabilan, kita coba looping sebanyak 10 kali untuk R20 dan mendapatkan rata-rata 5381 dengan suhu rata-ratanya ini 61,9 derajat Celcius dan suhu tertinggi ini adalah 83,5 derajat Celcius. Untuk pengujian hasil dari Cinebench R23 ini mendapatkan hasil sebagai berikut. Single core 1745 dan multi core 13845. Masih di pengujian CPU, kita menggunakan software editing. Untuk laptop ini mendapatkan waktu 3 menit 1 detik saja untuk menyelesaikan sebuah render 3 dimensi menggunakan CPU-nya. Untuk dari GPU yang disematkan di laptop ini adalah Radeon 780M dan memiliki share memori 2GB. Tapi ini bisa kalian atur di BIOS nanti untuk share memorinya. Langsung kita cek performanya kayak gimana. Inilah hasil dari pengujian CPU menggunakan software 3D Mark di mode Time Spy, yaitu 3111 poin. Dan di software yang sama yaitu 3D Mark di mode Firestrike, laptop ini mendapatkan 7546. Dan aku juga tampilkan untuk hasil dari pengujian Firestrike dari laptop yang sudah kita review sebelumnya. Kemudian di pengujian yang terakhir menggunakan 3D Mark yaitu stress test, laptop ini masih belum bisa lolos dengan perolehan 94,8%. Padahal sedikit lagi bisa lolos di Firestrike stress test. Di pengujian menggunakan Adobe Premiere Pro, laptop ini mampu menyelesaikan sebuah render video 1 menit, format 4K cut to cut single layer tanpa efek hanya dalam waktu 37 detik saja.
Untuk di pengujian gaming kita hanya gunakan beberapa saja karena ini memang laptop bisnis. Dan ini adalah gambaran jika kalian ingin memainkan sebuah game tipis-tipis di laptop ini. Dan berikut adalah hasilnya. Lenovo Yoga 7 ini menurutku adalah real laptop bisnis karena kalian mendapatkan performance yang cukup tinggi dengan fitur yang lengkap. Salah satu contohnya ketika kita gunakan untuk Adobe Premiere Pro dengan render video 1 menit, format 4K dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 30 detikan. Sedangkan untuk dari fiturnya seperti touchscreen, kemudian kalian juga diberikan pen. Untuk baterainya pun ini bisa bertahan hingga 13,5 jam untuk pemakaiannya. Dan ini menurutku adalah laptop yang cocok kalian gunakan untuk kebutuhan kalian sehari-hari. Dan berikut ini adalah penilaianku tentang laptop ini. Sekian review laptop kali ini, like videonya jika kalian suka dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan informasi seputar dunia gadget. Dan aku mau ingetin kita punya offline store yang bisa kalian kunjungi di Jalan Majen Majapahit nomor 6 Kota Malang, dan di Surabaya ada di Rel Plaza lantai 2 dan Ruko Kelampis Jaya nomor 45. Buat kalian yang suka belanja online, kalian langsung kunjungi e-commerce kita aja, dan buat kalian yang pingin tanya-tanya lebih detail, langsung mampir ke sosial media kita aja. Oke, terima kasih, saya Ucup, see you next video.